Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Black Block Aplikasi Parenting Momiku Aplikasi. Perkenalkan, nama saya Hetara Muamilia, dan yang kedua Rafelina Safo Ulsna, yang ketiga Rima Juliana Putri, dan keempat Muhammad David Firmansyah, dan yang kelima Dinda Rahelia Elvira Teblian, dan yang keenam Ananda Eri Wulandari. Yang pertama, saya akan membacakan modul manajemen database yang menghabiskan 27 minggu. Yang pertama ada submodul database pelanggan. Fungsinya yaitu menyimpan dan mengelola informasi pengguna aplikasi seperti ibu hamil, orang tua, dan calon ibu. Dan yang kedua yaitu submodul database mitra. Fungsinya yaitu mengelola data mitra yang bekerja sama dengan aplikasi seperti dokter, bidan, psikolog, apotek, dan toko perlengkapan bayi lainnya. Dan yang ketiga yaitu submodul produk dan layanan parenting. Fungsinya yaitu menyimpan informasi lengkap tentang produk parenting seperti vitamin, pokok, mainan, dan layanan konsultasi kursus atau kehamilan. Dan yang keempat yaitu submodul database riwayat transaksi dan pembayaran. Fungsinya yaitu melacak semua transaksi pengguna termasuk belanja produk dan pemesanan pelayanan. Dan yang kelima yaitu submodul database pengiriman dan tracking. Kelima yaitu submodul database promo dan diskon. Fungsinya mengelola informasi promo dan diskon yang tersedia. Dan yang keenam yaitu submodul database feedback dan ulasan. Fungsinya yaitu mengumpulkan ulasan dan feedback dari pengguna terkait produk, layanan, konsultasi, dan mitra. Dan yang ketujuh yaitu submodul database dashboard dan analistik data. Fungsinya yaitu untuk menyediakan analistik data dan visualisasi data untuk admin dan mitra, membantu pengembalian keputusan berbasis data. Dan yang kedelapan, submodul database message, chat, dan inbox. Fungsinya yaitu mengatur komunikasi antara pengguna dan mitra seperti dokter, bidan, psikolog melalui chat dan pesan. Dan yang kesembilan yaitu submodul database pengiriman dan tracking. Fungsinya untuk melacak status pengiriman produk parenting yang dibeli melalui aplikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rima Juliana Putri. Selanjutnya yaitu ada modul manajemen pengguna yang terdiri dari 24 minggu dengan 8 submodul. Untuk yang pertama yaitu ada submodul registrasi dan login yang memiliki fungsi untuk memungkinkan pengguna seperti ibu hamil, orang tua atau mitra membuat akun dan masuk ke dalam aplikasi. Fitur utamanya yaitu ada registrasi dengan email seperti nomor HP atau media sosial. Kedua yaitu login dengan PIN menggunakan password atau autentik 2 faktor. Yang ketiga yaitu ada opsi lupa password dan pemilihan akun. Yang kedua yaitu ada submodul manajemen profil pengguna. Fungsinya yaitu mengatur informasi pribadi pengguna dan memperbarui profil sesuai kebutuhan. Fitur utamanya yaitu ada edit data seperti nama, foto, alamat, usia kehamilan, dan data anak. Dan kedua yaitu tambah informasi keluarga seperti profil anak, pasangan, dan yang ketiga yaitu sinkronisasi dengan riwayat kesehatan atau aplikasi lain. Yang ketiga ada submodul verifikasi dan keamanan akun yang terdiri dari fungsinya dulu yaitu menjamin keamanan akun pengguna dengan proses verifikasi yang ketat. Fitur utamanya ada yang pertama yaitu verifikasi nomor HP dan email, kedua autentifikasi 2 langkah untuk login, yang ketiga yaitu proteksi akun dari aktivitas mencurigakan, yang keempat yaitu verifikasi identitas untuk layanan tertentu, misalnya konsultasi medis. Yang keempat yaitu ada submodul manajemen hak akses dan peran. Fungsinya yaitu mengatur tingkat akses pengguna dan mitra sesuai peran masing-masing. Fitur utamanya ada hak akses berbeda untuk pengguna biasa, dokter, admin, dan mitra toko. Manajemen peran sebagai ibu, ayah, kakek atau nenek atau mitra layanan. Dan yang ketiga yaitu akses terbatas pada fitur tertentu berdasarkan peran. Yang kelima ada submodul riwayat aktivitas pengguna. Fungsinya yaitu melacak dan mencatat semua aktivitas pengguna di dalam aplikasi. Fitur utamanya ada riwayat pencarian, transaksi, dan konsultasi. Yang kedua yaitu log penggunaan fitur, misalnya artikel yang dibaca, kelas yang diikuti. Dan ketiga yaitu analisis pola aktivitas pengguna untuk rekomendasi layanan. Yang keenam yaitu ada submodul sistem pemberitahuan dan pengingat. Fungsinya itu mengirimkan notifikasi penting dan pengingat kepada pengguna. Fitur utamanya ada pengingat jadwal konsultasi atau vaksin anak,
notifikasi promo, diskon, dan informasi tumbuh kembang anak. Ketiga yaitu pemberitahuan status transaksi atau pengiriman. Dan yang terakhir opsi pengaturan jenis notifikasi yang diterima. Yang ketujuh ada submodul pengelolaan akun dan status pengguna. Yang fungsinya yaitu mengelola status akun pengguna, aktif, non-aktif, atau terblokir. Fitur utamanya itu ada aktivitas deaktivasi akun sementara. Kedua yaitu penangguhan akun karena pelanggaran kebijakan, monitoring status kesehatan akun dalam kondisi aman atau butuh verifikasi ulang. Yang terakhir yaitu submodul manajemen preferensi pengguna. Fungsinya menyediakan opsi personalisasi sesuai preferensi pengguna. Fitur utamanya yaitu pilihan tema aplikasi, mode terang atau gelap, preferensi jenis konten, artikel parenting, kelas kehamilan. Yang ketiga yaitu pengaturan bahasa dan preferensi notifikasi. Dan yang terakhir yaitu personalisasi rekomendasi produk dan layanan berdasarkan aktivitas sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan modul dashboard pengguna yang dilakukan oleh tim developer 3 selama 24 minggu yang terdiri dari 8 submodul. Yang pertama ada submodul menu atau branding yang berfungsi untuk halaman utama yang menjadi pusat navigasi pengguna ke semua fitur aplikasi. Fitur utamanya menampilkan kategori produk dan layanan. Rekomendasi khusus berdasarkan riwayat aktivitas pengguna, highlight promo, artikel parenting, dan tips harian. Yang kedua ada submodul pencarian produk atau konsultasi dengan filter lanjutan yang berfungsi untuk mempermudah pengguna menemukan produk parenting atau layanan konsultasi dengan cepat dan akurat. Fitur utamanya pencarian dengan kata kunci, opsi pencarian dengan berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga ada submodul keranjang belanja yang berfungsi untuk mengelola daftar produk yang dipilih pengguna sebelum melanjutkan ke pembayaran. Fitur utamanya opsi untuk menambah atau menghapus item dan memperbarui jumlah pesanan, estimasi total biaya dan perhitungan otomatis diskon yang berlaku. Yang keempat ada submodul pesanan saya yang berfungsi untuk melacak status dan riwayat pesanan produk pengguna. Fitur utamanya melihat pesanan, status pengiriman, dan estimasi waktu sampai. Fitur lacak pesanan real time, riwayat pesanan sebelum untuk mempermudah pembelian ulang. Yang kelima ada submodul konsultasi saya yang berfungsi untuk mengelola jadwal dan riwayat sesi konsultasi dengan para ahli parenting. Fitur utamanya melihat jadwal konsultasi yang telah dipesan, menyediakan link langsung ke ruang konsultasi, notifikasi pengingat untuk jadwal konsultasi mendatang. Dan yang keenam ada submodul pembayaran yang berfungsi untuk mengatur dan memproses pembayaran produk atau layanan dalam aplikasi. Fitur utama pilihan metode pembayaran bisa melalui transfer, bank, e-wallet, atau kartu kredit. Simpan kartu untuk pembayaran cepat, konfirmasi pembayaran otomatis, dan manual. Yang ketujuh ada submodul voucher dan cashback yang berfungsi untuk menyediakan akses ke promo, voucher, dan cashback yang bisa digunakan dalam transaksi. Fitur utamanya terdiri dari menampilkan daftar voucher aktif dan masa berlaku, opsi klaim voucher, dan otomatisasi penggunaan saat checkout, riwayat penggunaan voucher, dan akumulasi cashback. Yang kedelapan, submodul ulasan dan penilaian yang berfungsi untuk memberikan ruang bagi pengguna untuk memberikan feedback terkait produk atau layanan. Fitur utamanya memberikan rating atau bintang dan ulasan tertulis untuk produk dan konsultasi, menyampaikan ulasan dari pengguna lain sebagai referensi, respon mitra atau penjual terhadap ulasan pengguna. Selanjutnya ada modul dashboard mitra para ahli. Yang pertama ada submodul profil para ahli, yaitu yang pertama fungsinya untuk mengelola dan menampilkan informasi yang lengkap tentang para ahli. Nah, fitur-fitur utamanya yaitu untuk pengaturan dan pembaruan informasi pribadi, spesialisasi dan juga pengalaman kerja, juga untuk mengunggah sertifikasi dan juga lisensi profesional para ahlinya sendiri. Yang kedua yaitu ada submodul manajemen jadwal. Jadi di sini fungsinya untuk membantu para ahli itu mengatur jadwal konsultasi dan juga kesediaan mereka dalam membuat konsultasi untuk para pengguna.
Nah, yang ketiga yaitu ada submodul manajemen tarif, pembayaran, dan juga payout. Di sini fungsinya untuk mengatur tarif layanan konsultasi dan proses pembayaran kepada para ahli. Fitur utamanya yaitu untuk pengaturan harga untuk setiap jenis layanan, baik telekonsultasi, chat, maupun video call. Ada juga monitoring jumlah pendapatan dan juga riwayat pembayaran, dan juga fitur penarikan dana atau payout secara berkala atau sesuai permintaan para ahli. Yang keempat ada submodul chat dan video konsultasi. Di sini fungsinya untuk memfasilitasi interaksi langsung antara pengguna dan juga para ahli melalui chat ataupun video call. Fitur utamanya yaitu layanan konsultasi real time melalui video ataupun chat. Ada juga riwayat percakapan tersimpan untuk referensi dan juga integrasi dengan fitur pengiriman resep atau obat. Nah, yang terakhir ada submodul penilaian dan juga umpan balik yang fungsinya di sini untuk mengelola ulasan dan juga feedback dari para pengguna setelah sesi konsultasi. Fitur utamanya di sini untuk melihat rating dan ulasan pengguna, memberikan tanggapan terhadap umpan balik yang diterima, dan juga ada evaluasi kinerja berdasarkan penilaian pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan itu sendiri. 5. Modul dashboard mitra penjualan dikerjakan selama 18 minggu dengan 6 submodul. Yang pertama yaitu submodul profil toko. Di sini memiliki fungsi mengelola identitas informasi dasar toko penjual yang tampil di aplikasi. Yang kedua, submodul produk. Memiliki fungsi mengatur daftar produk parenting yang dijual di aplikasi. Yang ketiga, submodul status pesanan dan riwayat penjualan. Memiliki fungsi melacak pesanan yang masuk dan mencatat semua transaksi penjualan. Yang keempat yaitu submodul keuangan. Memiliki fungsi mengatur dan memantau transaksi keuangan toko. Yang kelima ada submodul promosi toko. Memiliki fungsi membuat dan mengatur program promosi untuk menarik pembeli. Yang keenam yaitu submodul performa toko. Memiliki fungsi menyediakan laporan dan analisis kinerja toko secara keseluruhan. 6. Modul katalog produk dan filter dikerjakan selama 18 minggu dengan 6 submodul. Yang pertama yaitu katalog konsultasi ahli. Memiliki fungsi menampilkan daftar ahli parenting. Yang kedua yaitu katalog produk belanja yang memiliki fungsi menampilkan produk parenting untuk dijual. Yang ketiga, pencarian produk dan konsultasi ahli. Memiliki fungsi mempermudah pengguna menemukan produk atau ahli. Yang keempat yaitu filter lokasi, harga, dan waktu konsultasi. Berfungsi untuk menyaring ahli berdasarkan kebutuhan. Yang kelima, tambah keranjang. Memiliki fungsi menyimpan produk untuk pembelian. Dan yang keenam, ulasan dan rating. Memiliki fungsi untuk evaluasi untuk produk ataupun ahli. Selanjutnya yaitu modul belanja atau pemesanan dan pembayaran. Yang pertama, keranjang belanja dan pemesanan produk. Fungsinya menyimpan produk yang akan dibeli sebelum di check out. Fiturnya menambah atau menghapus produk, total harga, dan ringkasan biaya pengiriman. Yang kedua ada pemesanan dan jadwal konsultasi ahli. Fungsinya mempermudah pemesanan sesi konsultasi. Fiturnya pemilihan waktu, konfirmasi jadwal, dan pengelolaan perubahan jadwal. Yang ketiga pembayaran terintegrasi. Fungsinya memproses pembayaran dengan berbagai metode. Fiturnya e-wallet, transfer bank, kartu kredit, dan COD. Yang keempat, pengelolaan pemesanan produk. Fungsinya melacak status pemesanan produk. Fiturnya informasi pengiriman, nomor resi, dan opsi pembatalan. Yang kelima, pengelolaan pemesanan konsultasi. Fungsinya mengatur status pemesanan konsultasi. Fiturnya konfirmasi, reschedule, dan pembatalan. Yang keenam, notifikasi dan pengingat. Fungsinya memberikan informasi real time kepada pengguna. Fiturnya status pemesanan, jadwal konsultasi, dan promo. Yang ketujuh, riwayat pemesanan produk dan konsultasi.
Fungsinya menyimpan histori transaksi. Fiturnya detail produk atau konsultasi yang dipesan dan status pembayaran. Modul selanjutnya yaitu modul keuangan mitra. Pengenalan keuangan mitra. Fungsinya memberikan informasi dasar tentang pengelolaan keuangan dalam aplikasi. Fiturnya panduan menggunakan modal informasi kebijakan, pembayaran dan komisi. Yang kedua, laporan pendapatan. Fungsi menyediakan rincian pendapatan mitra dari produk atau layanan. Fiturnya memperoleh laporannya harian, mingguan atau bulanan dengan grafik dan data transaksi. Yang ketiga, pembagian komisi. Fungsinya menghitung dan menampilkan detail komisi yang diterima dari aplikasi. Fiturnya presentasi komisi, rincian transaksi dan pembayaran bersih ke mitra. Yang keempat, tagihan dan biaya layanan. Fungsinya mengelola tagihan terkait biaya layanan yang dikenakan pada mitra. Fiturnya informasi, biaya admin, pembayaran otomatis, dan notifikasi tagihan. Yang kelima, pajak dan dokumen keuangan. Fungsinya membantu mitra memenuhi kewajiban perpajakan dan dokumentasi keuangan. Fiturnya memperhitungkan pajak otomatis, unduhan dokumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.